Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya semua saya mute ya. Suaranya semua saya mute supaya tidak terganggu ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang identitas nasional. Kuliah ini saya rekam untuk bukti nanti di akademik bahwa TI 27 ya melaksanakan kuliah ya via Zoom ya. Nah, identitas nasional yang pertama adalah yang harus dipahami awal, apa itu identitas. Ini kalau kita pahami dari apa yang saya sajikan dalam slide, ini sebuah ciri-ciri sifat khas. Contoh gimana ini? Contoh manusia. Manusia itu punya identitas masing-masing yang berbeda. Ya sama Pak, punya mata dua. Ya betul punya mata dua, punya telinga dua. Kayak yang normal maksudnya ya. Tapi sidik jari itu berbeda. Bentuk muka itu berbeda. Walaupun sama punya mata dua, punya hidung satu, tapi bentuk muka kita berbeda. Bagaimana yang kembar? Si kembar itu pun punya hal yang berbeda. Bau badan juga berbeda, bentuk warna kulit juga berbeda. Artinya bahwa apalagi sidik jari. Makanya Nah, bagaimana dalam hal kartu identitas, KTP? Kembar itu lahirnya sama. Apa yang membedakan? Kalau kembar itu semua sama itu. Kalau dia satu rumah itu sama semua. Agama Islam tanpa tanggal lahir sama. Apa yang berbeda? Nomor induk KTP. Nomor induk kependudukan itu kan berbeda setiap orang. Nah, artinya bahwa identitas ini adalah suatu keunikan serta membedakannya dengan hal-hal lain. Jadi antara manusia terdapat perbedaan dengan yang lain, dalam hal kartu juga begitu identitasnya. Nah, nomor Telkomsel, nomor apa kita ini juga, telepon kita ini, HP juga ini berbeda-beda tentunya ya. Apalagi makanya memang punya identitas, punya ciri yang sifat yang khas melekat sehingga menunjukkan suatu keunikan serta mendekat dengan hal lain. Ini adalah sebuah pengantar pemahaman awal apa itu identitas sehingga bisa memahami tentang identitas nasional. Nasional itu adalah asal kata dari nation yang memiliki arti bangsa ya. Menunjukkan satu kesatuan komunitas yang tertentu memiliki semangat dan tujuan. Nah, intinya adalah di sini. Yang perlu digarisbawahi adalah memiliki cita-cita dan tujuan serta ideologi. Apa sih cita-cita dan tujuan kita? Itu dapat kita temukan dalam pembukaan pembukaan Undang-Undang 45 di alinea keempat. Di situ ada tujuan negara ya, tujuan nasional di situ ya, ideologi bersama. Nah, kemudian identitas nasional ini adalah yang membedakan suatu negara lain, suatu negara A dengan negara lain. Apa sih yang membedakan negara kita dengan negara lain? Negara kita yang membedakan negara yang pertama ideologi kita. Ideologi kita ini hanya kita Indonesia yang hanya kita Indonesia sendiri yang menggunakan ideologi Pancasila. Tidak ada negara lain yang menggunakan ideologi Pancasila. Pak, bagaimana dengan negara yang memiliki ideologi yang sama, contoh komunis? Apanya yang berbeda? Mungkin mereka berbeda dari persoalan bahasa, mungkin berbeda dari persoalan kultur, mungkin berbeda dari persoalan dalam hal kehidupan beragama. Artinya bahwa identitas nasional adalah ciri suatu sifat khas yang membedakan bangsa lain dengan lainnya di dunia ini. Apa yang membedakan kita sama Thailand? Kita pernah dijajah, Thailand tidak pernah dijajah, kan gitu. Jadi memang yang membedakan kita dengan, jadi kita punya identity kita yang kemudian punya keunikan, dan ini sebetulnya karakter saya. Sesama kita punya karakter yang berbeda. Saya dengan orang lain pun begitu, punya karakter yang berbeda ya. Nah, kemudian apa yang mendorong sehingga lahirnya identitas tersebut? Yang pertama adalah yang perlu kita pahami faktor primernya, faktor utamanya. Faktor utamanya itu menyangkut teritorial, bahasa, agama. Ini juga sebetulnya. Nah, kalau kita lihat dalam aspek teritorial, faktor primernya ini. Faktor teritorial, kalau secara teritorial kita, Indonesia ini kan terdiri atas dari berbagai geografis yang terpisah-pisah. Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Nusa, Pulau Papua. Dibandingkan saja dengan negara Australia.
Nah, kita punya geografis yang berbeda. Kita mempunyai dalam hal kehidupan beragama yang berbeda. Di Indonesia mengakui keberadaan 6 agama yang dulunya 5 kemudian ditambah 1 oleh Gus Dur ya. Di zaman Gus Dur maksudnya. Kemudian dalam segi bahasa Indonesia adalah hanya bangsa Indonesia sendiri yang menggunakan bahasa Indonesia. Pak, gimana dengan bahasa Melayu? Iya, bahasa Melayu hampir sama, tapi banyak yang kemudian tidak dipahami oleh orang Malaysia, tidak bisa memahami bahasa Indonesia, bahkan orang Indonesia pun ada yang tidak memahami bahasa Malaysia. Nah ini. Kemudian faktor kedua adalah faktor pendorong. Ini meliputi pembangunan. Ini adalah soal kemajuan teknologi nih. Nah, sehingganya ada diklasifikasi sebagai negara berkembang dan negara maju. Indonesia di mana negara berkembang? Loh kok bukan di negara maju? Nah, karena kita punya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu masih sifatnya belum sama dengan negara-negara maju, contoh negara Jepang, negara Amerika, dan di Eropa sana. Kita masih tergolong negara berkembang karena perkembangan kita yang agak melambat lah dibanding dengan mereka. Nah, kalau dalam hal bagaimana melihat begitupun kalau lihat dalam hal ranking perguruan tinggi sedunia, Indonesia adalah negara yang hampir 300-an atau 200-an. Sementara tetangga kita Malaysia itu sudah di atas jauh dari kita, apalagi Singapura ya. Nah, ini memang sebuah faktor pendorong adalah tentang adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana tentang bangsa ini yang mempunyai identitas. Maka kita adalah dengan hal demikian kita sebagai negara yang berkembang. Kemudian faktor ketiga, faktor penarik. Ini adalah soal bagi bangsa Indonesia unsur bahasa telah merupakan bahasa persatuan. Ini menariknya begini. Menariknya adalah contoh bahasa orang Jawa, orang Papua, orang Bali. Ketiga orang tadi ketika bersatu tanpa kemudian punya bahasa pemersatu bahasa Indonesia, apa yang terjadi? What happened itu ketiga orang tadi? Maka ini menjadi identitas bahwa kita itu dalam hal bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada itu dari segi bahasa mampu disatukan dengan bahasa nasional kita. Bagaimana sama Malaysia? Malaysia itu punya bahasa Melayu standar. Dari berapa geografis itu yang ada di atasnya Pulau Kalimantan atau di semenanjung Pulau Malaka itu kan, di Pulau Malaka itu, mereka sama-sama bahasa Melayu, tambah plus dengan bahasa Inggris. Indonesia enggak. Di Melayu itu ada di Sumatera, sementara di Pulau Jawa dengan Pulau Jawa, Sulawesi dengan bahasa yang bercampur aduk ya, Bugis, Makassar dan segala macam. Di Nusa juga begitu. Nah, makanya memang ini sebagai faktor pendorong dengan lahirnya adalah identitas nasional dari segi bahasa. Kemudian faktor keempat, ini faktor reaktif. Ini adalah soal kesejarah, dilihat dari aspek kesejarahan. Maksudnya kesejarahan gimana? Bahwa kita punya riwayat sebagai riwayat lahirnya sebuah negara. Riwayatnya adalah kita adalah negara yang pernah dijajah oleh negara Jepang, oleh Jepang sama Belanda. Karena dibanding sama Thailand adalah negara yang tidak pernah dijajah. Hanya ini juga membedakan bahwa faktor yang sehingga menjadi faktor pendorong keempat bahwa dari aspek kesejarahan kita adalah negara yang berbeda ini. Kita punya masa lalu yang kelam. Dalam hal bagaimana kita menjadi sebuah negara. Sementara Thailand itu tidak. Nah, bagaimana sama Malaysia? Malaysia kan dijajah oleh Inggris yang kemudian dinamakan hari ini negara-negara persemakmuran Inggris. Bayangkan negara-negara bekas jajahan Inggris dinamakan sebagai negara persemakmuran. Bahwa memang betul-betul Inggris sama Belanda ini punya mindset berbeda dalam menjajah. Nah, ini juga dalam hal bagaimana menjadi faktor pendorong. Kemudian, mari kita bedah apa itu suku bangsa. Ini adalah golongan sosial yang khusus bersifat kritik, yang sama coraknya dengan golongan ini di Indonesia sendiri lebih dari 300. Tidak kurang dari 300 dialek ini. Ini banyak sekali ya bahwa di Indonesia ini. Luar biasa. Di Sulawesi Selatan saja sendiri ada Bugis, ada Makassar,
ada apa lagi? Ada Toraja kan? Ada Toraja mempunyai dialek. Jangankan itu, orang Bugis saja, suku Bugis saja di daerah mungkin Pinrang beda dialeknya, di daerah Wajo. Mungkin nah ini merupakan suatu identitas, kita punya keunikan dalam hal bermacam-macam suku bangsa yang ada, bermacam-macam suku yang ada di negara kita ini. Bagaimana dengan negara lain? Ya, saya kira negara lain juga ada, tapi tidak sebanyak yang ada di Indonesia ini ya. Kemudian agama. Dulu kita mengakui adanya 5 agama ditambah 6 agama. Bagaimana dengan negara lain? Tentu kalau Jepang. Wah, Jepang itu luar biasa itu ya. Agamanya ya cukup. Kalau kita baca referensi cukup banyak ya. Bagaimana dengan, nah kalau negara-negara Eropa Katolik sana kan. Kalau kita Indonesia adalah negara yang kemudian terakhir mengakui keberadaan agama Konghucu. Jadi memang ini juga mempunyai perbedaan. Karena kalau kita baca kalau di beberapa literatur yang kemudian membahas soal agama yang diakui dengan negara, ya agak berbeda-beda ya. Apalagi kalau di Yahudi, agama Yahudi ya. Yahudi contoh di Israel kan. Kemudian di mana lagi ya? Nah, setidaknya bahwa ini mempunyai suatu ciri khas bahwa negara kita hanya mengakui keberadaan 6 agama. Kemudian kebudayaan ini merupakan hasil pola pikir manusia yang menjadi sebuah pedoman hidup mereka. Jadi lingkungannya itu adalah dalam hal bagaimana bergaul, bertingkah laku itu tidak lain adalah dari hasil pemikiran manusia. Contoh begini, untuk kebudayaan dalam hal perkawinan ya, perkawinan. Ada tata cara tersendiri perkawinan di budaya-budaya itu kan. Kemudian dalam hal apa ya? Kemudian dalam hal ucapan syukur ya, ucapan syukur itu biasanya kalau panen segala macam ada itu. Jadi pemikiran mereka itu adalah dengan menggunakan ritual begitu dan melaksanakan ritual begitu, itu akan menjadi persembahan kepada yang yang telah memberi rezeki itu kan. Nah itu. Nah kemudian bahasa ini juga tadi saya sudah singgung bahwa bahasa adalah ucapan manusia yang sebagai penyampaian lambang-lambang sesuatu. Kita punya keunikan tersendiri dari segi bahasa ini ya. Nah, kemudian bagaimana identitas nasional dengan perkembangan teknologi dan informasi? Nah, kalau dilihat dari tentang kehidupan kita yang sebagaimana digali oleh Pancasila itu bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki sifat kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana yang kemudian yang kemudian dengan bagaimana yang diajarkan agama dan suku dan adat dan segala dan lain bahwa Indonesia itu idealnya adalah bangsa yang ramah. Idealnya adalah bangsa yang kemudian menghargai kekeluargaan. Namun dengan hadirnya perkembangan teknologi informasi ini bahwa ternyata itu dirasakan ada sisi negatif juga yang nampak. Ada sisi negatif yang dapat mempengaruhi identitas nasional kita. Gimana itu Pak? Dulu dalam hal budaya kita, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang saling menghormati. Tapi dengan hari ini perkembangan teknologi informasi, bahkan setiap orang itu saling menghujat, saling memfitnah, pencemaran nama baik maupun dalam hal hoax. Saya sendiri saja sudah 3 kali hadir sebagai ahli pidana ITE yang kemudian menyampaikan pandangan ahli saya mengenai tentang kasus di media sosial. Nah, artinya apa? Bahwa betul-betul dalam hal di media sosial ini perilaku warga negara kita ini telah terpengaruh dengan adanya dengan lahirnya perkembangan teknologi tersebut, contoh dalam hal di aktivitas di media sosial. Namun di satu sisi lain bahwa itu akan menjadi positif sebenarnya dalam hal bagaimana tentang penyampaian identitas nasional kita ke negara lain, bahwa kita adalah negara yang ramah, dan artinya kalau kita mampu menyampaikan itu, contoh negara mana itu yang kemudian negara yang paling disiplin dengan disampaikan lewat media sosial, artinya orang-orang kemudian nyaman pergi ke negara itu untuk kemudian wisata ke sana kan. Nah, hari ini contoh Bali dengan perkembangan media sosial menyampaikan bahwa Bali itu adalah sebuah daerah yang kemudian kaya dengan adat istiadat. Nah, artinya dengan media sosial sebetulnya manfaatnya itu, tapi yang terjadi adalah
dari sisi negatifnya bahwa ternyata warga negara kita ini adalah atau negara 628 ini media sosial bahkan itu kita lihat akan mengikis soal identitas nasional kita yang dikenal kita adalah sebuah bangsa yang ramah, bangsa yang kemudian menghargai kekeluargaan dan segala macam, tapi itu mulai terkikis dengan adanya dilihat di media sosial. Kemudian, nah ini saya sampaikan tadi bahwa antar bangsa semakin ketat, batas negara hampir tidak ada. Jadi begini, hadirnya media sosial dalam hal bagaimana memaknai identitas nasional itu, bahwa tidak ada suatu negara yang mampu menahan hadirnya perkembangan teknologi itu. Setiap negara mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus siap dengan itu. Yang persoalan adalah apa? Apakah kemudian kita siap dengan sistem security kita? Apakah kita siap dengan warga negara kita yang kemudian yang kemudian dengan bebasnya dalam hal contoh status di media sosial dan segala macam. Nah hari ini, apa sebetulnya yang menjadi solusi terhadap terhadap masalah-masalah tersebut? Saya kira sederhana. Solusinya adalah dalam hal bagaimana menanamkan saja soal ideologi kita, soal pemahaman kita terhadap nilai-nilai Pancasila maupun nilai agama maupun nilai, sehingganya bahwa negara lain kemudian menganggap bahwa kita adalah sebuah bangsa yang tetap utuh identitas nasional kita. Karena kalau hari ini kemudian itu tidak kemudian mampu dijaga, maka kita akan menjadi bangsa yang rapuh, bangsa yang kemudian mampu kemudian dimasuki dengan budaya-budaya asing. Contoh budaya asing dalam hal bagaimana berpakaian. Di Indonesia sendiri itu mulai ada kelihatan pengaruh-pengaruh negatif itu terhadap contoh berpakaian tadi itu. Nah ini sebetulnya. Oleh karena itu ini sebetulnya apa yang dipertontonkan oleh negara, apalagi bangsa kita adalah bangsa yang sering meniru. Maka apa yang dipertontonkan oleh negara lain yang tentang bagaimana konsep berpakaian itu segala macam mulai ditiru di sini. Hanya saya menamakan dengan pakaian yang belum jadi kok dipakai, kan gitu. Pakaian yang belum jadi yang sampai sini itu kemudian dipakai itu. Padahal itu kan belum jadi, padahal itu kan karena meniru budaya orang lain. Nah, artinya bahwa prinsip dasar itu harus kemudian digali. Prinsip bagaimana itu dalam hal menjaga identitas itu harus digali dari pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi kita, sebagai jalan untuk tetap pada rel yang ada itu. Karena kalau tidak yang terjadi adalah pengikisan terhadap identitas nasional kita. Dan ini menjadi sebuah catatan buruk sebenarnya jika kita tidak mampu menjaga terhadap kedaulatan dalam berteknologi, sehingganya bahwa akan menjadi rapuh warga masyarakat kita, dan apalagi ini menjadi sebuah faktor dalam hal menghambat tentang kemajuan bangsa kita, karena bangsa kita lagi-lagi dari beberapa kejadian, contoh dalam hal agama, contoh penistaan agama, lagi-lagi sering menjadi isu menarik kemarin diberitakan di beberapa media sosial. Yang terakhir adalah apa? Yang terakhir adalah, ini adalah integrasi nasional. Ini sebetulnya gini, ini sebetulnya adalah kita cukup bersyukur dengan hadirnya konsep kemarin Sumpah Pemuda 28 Oktober. Artinya bahwa dengan berbagai macam suku, agama, dan ras itu kemudian mampu dipersatukan dengan 3 konsep. Berbangsa satu, bertanah satu, dan berbahasa satu. Ini sebetulnya yang harus dimaknai oleh seluruh warga negara Indonesia adalah bahwa konsep penyatuan ini kita sebagai bangsa yang majemuk, sehingganya kita memiliki sebuah identitas, sebuah bangsa yang besar, dan mempunyai ciri khas yang setidaknya bahwa kita adalah sebuah negara yang kokoh sebenarnya identitas kita. Namun lagi-lagi bahwa kita harus siap dengan teknologi informasi yang kemungkinan dapat kemudian mengikis terhadap identitas nasional kita. Itu saya kira ya. Itu saya kira materi saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya masih ada kelas 1 lagi. Jam 4.20. Ya, nanti di screenshot. Ya, di screenshot yang apa? Yang ada mukanya ya. Ya, silakan kalau ada yang bertanya, Pak. Pak siapa ini? Pak Sardi. Gimana Pak Sardi? Ada mungkin yang diskusi, Pak? Sementara tidak ada, Pak. Ya, jadi tolong di screenshot ya.
kirim di grup. Iya, Pak. Siap, Pak. Ada alasan tidak sempat segala macam. Iya. Siap, Pak. Ya, kalau tidak ada yang ditanya, saya karena ini makan pulsa juga nih, Zoom. Wah. Tapi ini saya sudah evaluasi berapa aplikasi. Kecuali saya dapat pengganti Zoom. Pengganti Zoom, walaupun ada isu soal tidak. Ya. Tapi saya Iya, Pak. pakai Zoom ini. Kecuali ada pengganti Zoom baru saya tidak gunakannya. Baik, saya kira itu ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita ketemu lagi di pertemuan keempat. Rekam nanti saya akan bagikan rekamannya di saya akhiri. Oke, Pak. Siap, Pak.